Surakoh bin Malik pun memacu kudanya. Di benaknya terbayang 100 ekor unta betina, sayembara pembesar-pembesar kaum Quraisy, bisa didapatkan dengan mudah. Mereka masih berharap bisa menangkap orang yang dicarinya. Pemuda kampung Matlaji ini, terus memacu kudanya, sampai ia melihat orang yang dicari, berdiri sendiri di padang pasir. Ia pun semakin bernafsu, tanpa ragu, ditariknya pedang dari sarung di pinggangnya, bersiap untuk melakukan serangan. Namun tiba-tiba, tali kekang kudanya tertarik, sang kuda meronta-ronta dan menjatuhkan Surakoh tanpa sebab. Ia pun ikut terjatuh ke pasir. Surakoh terdiam sejenak, lalu ia mencoba menaiki kudanya lagi. Belum selangkah, kudanya pun berontak dan menjatuhkan badannya lagi. Kejadian ini berlangsung terus, sampai akhirnya kedatangan Surakoh, disadari oleh orang yang hendak dicelakainya. Orang itu pun mendatangi Surakoh, tersenyum kepadanya, lalu mengulurkan tangan, membantunya berdiri. "Aku berjanji tak akan mengganggu Tuan lagi," kata Surakoh. Orang yang hendak dicelakainya ini ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi hanya tersenyum mendengar itu. "Tetapi kumohon berjanjilah, bila kelak Tuan dan agama Tuan menang, sudilah kiranya memberikan kepadaku jaminan keselamatan." "Baiklah, bila itu permintaanmu," tutur baginda Nabi, yang lalu meminta Abu Bakar untuk menuliskan jaminan tersebut di atas sekerat tulang untuk Surakoh. "Wahai anak muda, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Raja Persia?" tanya baginda Nabi saat memberikan tulang tersebut. Yang ditanya terperangah. Persia adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana mungkin dirinya yang hanya seorang pemuda dusun bisa memakai baju Raja Persia? Surakoh hanya tersenyum, lalu pamit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke Makkah. Bertahun-tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membebaskan Makkah. Beberapa bulan berselang, beliau wafat. Adapun Surakoh diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam, hingga turut berperan dalam misi pembebasan Persia. Dalam Perang Qadisiyah, sekira 6 tahun sebelum Perang Nahaven, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa banyak harta rampasan perang ke Madinah. Di hadapan khalayak, Khalifah Umar bin Khattab secara tak terduga memanggil Surakoh. Amirul Mukminin menyuruhnya untuk memakai seluruh busana Raja Persia, lengkap dengan gelang, jubah, dan mahkotanya. Setelah itu, Surakoh dipandanginya dari kaki hingga ujung rambut, dan berkata, "Masya Allah, betapa gagahnya seorang anak desa Matlaji memakai ini." Mendengar itu, air mata Surakoh pun pecah. Sebab, dirinya teringat lagi akan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. "Demi Allah, kekasihku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong," serunya sambil menangis tersedu-sedan.